Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Adriansyah dengan NIM 2300011822. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan responsi deep learning. Pada responsi ini, kita mulai implementasi transformer untuk koreksi data. Kita import library yang dibutuhkan seperti random, NumPy, Pandas, TransFlow, datasets juga yang digunakan. Lalu kita set needs-nya ke 42 supaya hasilnya eksperimennya konsisten dan bisa direproduksi. Dan kita lanjut ke yang pertama, step awal dan pemerosesan data. Kita load dataset JFLEJ dan dataset yang berisi kalimat Inggris yang salah grammar dan koreksinya. Lalu sumbernya Hugging, FaceHub. Lalu kita print struktur dataset untuk melihat split yang tersedia dan jumlah sampel di masing-masing split. Lalu kita ambil data validation dan tes dari dataset. Lalu kita gabungkan keduanya menjadi satu list karena dataset ini tidak punya split train. Lalu kita cek data, lalu kita cek total data yang tersedia. Lalu kita buat list kalimat salah dan target kalimat yang benar. Kita buat data frame dengan 2 kolom input dan target. Ini kolomnya ada 5. Lalu kita acak urutannya data supaya distribusinya merata sebelum kita split. Random state yang 42 ini agar urutannya acak dan bisa direproduksi. Lalu kita split data menjadi 3 bagian, training 80%, validation 10%, dan tes 10%. Langkah pertama kita pisahkan dulu 80% train, 20% sementara kita simpan di time. Nah, di sini kita 20% yang kita masukkan ke time. Lalu langkah keduanya kita bagi time menjadi 50/50, valid dan tes masing-masing, totalnya 10% dari total. Lalu langkah 2 ke tokenisasi pending. Kita tambahkan spesial token dan kalimat target, bukan input ya. Lalu SOS, EOS. Cara kerja decoder yaitu memprediksi next word dimulai dari SOS dan berhenti saat menghasilkan EOS. Tambah SOS di awal dan EOS di akhir. Lalu kita print kalimat target sebelum ditambahkan ke token SOS dan EOS. Ini juga untuk membandingkan dengan sesudahnya. Lalu kita print kalimat target setelah ditambahkan token SOS dan EOS. Perhatikan juga perbedaannya dengan sel sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ubah kata menjadi angka atau ID. Di sini kita konversi teks menjadi urutan angka, sequence of interest. Jadi setiap kata diganti dengan ID. Di sini kita hitung panjang sequence-nya terpanjang di data training. Dan nilai ini digunakan nanti sebagai acuan panjang padding. Lalu di sini kita samakan padding sama panjang semua di semua sequence. Kita buat transfer dataset untuk trending, validation, dan tes. Lalu kita cek bentuk shape satu bench dari training dataset. Lalu yang ketiga, positional encoding. Di sini transfer tidak punya urutan bawaan seperti RNN. Jadi kita perlu kasih informasi posisi ke setiap kata. Nah, di sini kita hitung semua nilai angel untuk semua kombinasi posisi dan dimensi. Nah, ini untuk library untuk visualisasi grafiknya. Di sini kita uji dan visualisasikan positional encoding. Di sini kita visualisasikan pola sinusoidal untuk beberapa dimensi embedding pertama. Nah, tiap dimensi punya frekuensi yang berbeda. Bungkus potential encoding menjadi keras layer agar dia bisa menjadi langsung di model. Di sini kita uji potential encoding layer dengan data contoh. Lalu di sini kita bandingkan nilai embedding sebelum dan sesudah ditambah positional encoding. Nah, nilai akan berbeda karena ada parameter vektor posisi. Kita tambah vektor posisi. Lalu kita ke langkah selanjutnya 4, arsitektur transformer. Yang pertama ada hyperparameters. Di sini 6 layersnya
CIC 4, DL modelnya 128, num height-nya 8, batch size-nya 332, set length-nya 50, DFF-nya 512, dan drop drop outlet rate-nya 0,1. Lalu kita buat data dummy input untuk menguji multi-head attention layer. Kita inisialisasi multi-head attention layer-nya. Kita self attention, query, key, value, semua dari input yang sama. Lalu kita ambil juga score attention selain outputnya. Lalu di sini kita visualisasikan attention map dari kepala attention pertama, di mana sumbu X adalah key, sumbu Y merupakan query-nya. Nah, ini contoh padding max. Masking ini digunakan untuk mengabaikan token padding angka 0 saat komputasi attention. Lalu kita uji multi-head attention dengan metode max. Nah, di sini kita bungkus multi-head attention menjadi custom keras layer agar mudah dipakai berulang lagi di dalam encoder atau decodernya. Lalu kita ke feed work network. Di sini kita tells attention layernya, di mana Q dan K itu idential. Kita ke implementasi encoder lengkapnya. Nah, di sini kita uji encoder layer dengan padding max. Setiap barisnya kita dalam max menunjukkan posisi mana yang valid. Nah, kita ini test with max-nya. Ini decoder layernya kita inisiasikan encoder dengan hyperparameter yang sudah ditentukan tadi. Lalu kita uji encoder yang input dengan input berupa token ID. Ini sampel inputnya. Lalu kita implementasikan decoder lengkap. Lalu setelah kita lalu kita tes decodernya. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi maskingnya. Fungsi fungsi masking ini untuk transformernya. Lah, lalu kita look headnya max-nya untuk mencegah decoder melihat token di masa depan saat training. Bentuknya segitiga bawaan. Lalu di sini kita uji look head max untuk sequence. Ini look head max-nya, padding max dan broadcast look kita gabungkan. Lalu di sini kita gabungkan encoder, decoder dan output layernya. Setelah itu kita realisasi model transformer lengkap dengan hyperparameter global. Lalu kita uji model transformer lengkap dengan input dan contohnya. Lalu kita ambil ID dengan kata probabilitas tertinggi di setiap posisinya. Nah, di sini kita melakukan percobaan pertama. Oh, di mana dia? Ini nggak ada hashtag ya, Cok. Jelasinnya gimana dia? Eh, ini library-nya aja. Terus ini apa? Itu hyperparameter tadi yang di atas dipanggil lagi. Panggil doang ya. Ada apa nggak ada? Ininya lagi anjing. Langsung ke situ aja nggak sih yang ada hashtagnya? Yang bawah. Ini ya. Bawah, bawah, bawah lagi, bawah lagi. Gak apa-apa. Itu apa? Itu nggak sih? Cuman satu dan yang red. Ini aja lah. Oke, kita masuk percobaan pertama dengan learning rate-nya. Eh, Di sini saya mencoba 0,001. Lalu matriks untuk memantau loss akurasi rata-ratanya per epoch. Nah, lalu kita cek performa model sebelum training. Setelah itu kita compile ke TF Grep untuk eksekusi lebih cepat. Nah, ini untuk uji trend step dengan satu bench saja. Nah, ini kita melakukan training loop dengan jumlah epoch 75.
Lalu kita evaluasi hasilnya dengan menyimpan bobot model setelah training selesai. Nah, ini evaluasi model pada tes data. Tes loss-nya 4,3122 dan tes akurasinya 4,384 pada percobaan pertama. Lalu di sini ada uji fungsi predik dengan kalimat yang salah. Lalu di percobaan kedua sama saja, tetapi di sini saya mencoba dengan learning rate-nya mana sih bar learning rate ada? Bill, 1910 Bill. Ini ya. Oke, di sini percobaan kedua dengan learning rate-nya 0,000005 dengan epoch 85. Dengan epoch 85 dan tes loss-nya 6,7 dan tes akurasinya 0,49. Lalu di percobaan ketiga, lalu di percobaan ketiga learning rate-nya 0,003 dengan epoch 85 juga dan menghasilkan tes loss-nya 6,4 dan tes akurasinya 0,05. Jadi analisis akhirnya dengan kesimpulan dan perbandingan ada 2 poin, triple end-to-end yang berhasil dijalankan dari nol dan kenapa transformer lebih unggul daripada LSM untuk tugas grammar connection.